Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan bisa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia dan tak kurang satu apapun. Berjumpa lagi di sini dengan Esti yang akan menemani kawan bisa di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Stay tune ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi yang menarik seputar kesehatan yang akan kita dapatkan. Jangan lupa kawan bisa untuk like, komen, dan subscribe. Podcast Bisa Sehat kali ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Setiap tahunnya, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional ini jatuh pada tanggal 23 Juli. Peringatan Hari Anak Nasional ini dirayakan sebagai bentuk atau wujud kepedulian kita dan perhatian terhadap anak-anak di seluruh Indonesia. Kalian bisa perlu ketahui bahwa tema besar Hari Anak Nasional yang diangkat tahun ini masih sama dengan tema-tema Hari Anak sebelumnya, yaitu Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Kalau bicara tentang tujuan umumnya adalah bagaimana pemenuhan hak anak itu menjadi pengingat bagi kita semua. Sedangkan tujuan khususnya adalah mendorong Indonesia layak anak di 2030. Tentunya bagaimana melalui Hari Anak ini kita bisa meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan yang positif ya. Mari kita upas tuntas, bersama kita sudah hadir narasumber kembali hadir di sini Dr. Iin Fatimah, spesialis anak, Magister Kedokteran Klinik. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Esti. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Iya, senang sekali dengan selebgram di Rumah Sakit Dubes ini ya. Bisa aja dokter ya. Ini kunjungan ke berapa dok di podcast Bisa Sehat ya? Ketiga ya dok ya? Berapa kali ya dalam ini ya? Kayaknya saya sering banget ya dok ya. Kita terima kasih banget untuk ini dokter bisa hadir kembali menyapa kawan bisa di rumah ya. Ini dok, jadi berbicara tentang tema Hari Anak Nasional tahun ini ya dok, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Nah, nasib Indonesia mendatang ini bergantung pada anak-anak sekarang dok. Tentunya kualitas anak-anak Indonesia yang sekarang ini menjadi cerminan bagaimana masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, untuk membentuk kualitas anak-anak ini menjadi kualitas yang baik, tentunya pertama pasti peran orang tua. Ya, betul. Peran orang tua, keluarga, bagaimana dia membentuk anak-anak ini nanti ya. Gimana dok menurut dokter? Ya, memang betul peran orang tua atau keluarga dan lingkungan terutama ini nantinya akan membentuk karakteristik ya, karakter dari anak-anak itu sendiri di masa depannya. Bagaimana pola pengasuhannya ya di rumah, kemudian kalau sudah sekolah berarti nanti dia dapat pendidikan di luar rumah, nantinya dari guru-guru yang ada di sekolah. Yang terpenting adalah di sini untuk membentuk karakter sejak dini itu sangat penting, yaitu ada di rumah. Orang tua yang sangat berperan. Memang benar Mbak Esti itu. Karena pendidikan yang paling bagus itu yang ada di rumah dengan orang tuanya untuk anak. Betul. Iya. Iya, jadi pertamanya ya dok ya, pertamanya di rumah orang tua, terutama ibu mungkin ya dok ya. Iya, yang paling bersinggungan langsung yang paling sama anak utama, ya. Betul. Injil. Ya, jadi dari pola pengasuhannya itu ya dok ya. Nah, bagaimana sebenarnya pola pengasuhan yang benar tuh yang seperti apa dok gitu? Oke Mbak Esti, pola pengasuhan yang benar ini seharusnya itu ada 3 item ya kalau kita bisa singgung satu persatu, yaitu yang pertama itu asuh ya, yang namanya asuh 3A ya. 3A, biasanya singkatannya disingkat 3A. Asuh ini kebutuhan biomedis. Kebutuhan biomedis ini menyangkut terkait dengan asupan gizi anak sendiri, terus pemenuhan tempat tinggal yang layak,
pakaian yang layak, kemudian perawatan kesehatan seperti sejak lahir anaknya sudah diberikan imunisasi secara rutin enggak oleh orang tuanya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian pengenalan gejala-gejala penyakit sejak dini oleh orang tua itu juga harus diwaspadai. Bagaimana antisipasi orang tua ketika anaknya mengalami demam, mengalami batuk atau keluhan penyakit yang lain. Jadi itu untuk kebutuhan asuhnya ya, atau kebutuhan biomedis. Terus kemudian yang kedua itu adalah ASI. ASI. Jadi ASI di sini adalah kebutuhan emosional. Jadi kebutuhan emosional itu menyangkut tentang kasih sayang. Jadi kasih sayang orang tua kepada anaknya, seberapa sering ya melakukan bonding itu artinya kedekatan orang tua sama anak di rumah. Jika orang tuanya bekerja, kebanyakan yang jadi masalah adalah keduanya bekerja, tidak hanya ayahnya, ibunya juga bekerja. Nah ini kan waktu bersama anaknya jadi berkurang. Tapi seenggaknya sisihkan waktu ketika pulang itu barang 1 jam atau 2 jam untuk bermain sama anak, itu bisa meningkatkan bonding. Jadi di sini bisa menimbulkan rasa saling percaya antara orang tua dan anak ya di sini, sehingga bisa membentuk menstimulasi mental si anak dan bisa melatih kedepannya anaknya untuk belajar sesuatu. Karena tadi pendidikan dini yang paling bagus itu adalah di rumah atau keluarga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah asah ya, yang ketiga ya. Kemudian ini asah adalah kebutuhan simulasi mental secara dini. Jadi ini mentalnya yang kita harus asah. Jadi dengan stimulasi, dengan dilatih secara dini tentang etika terhadap orang lain, terus kemudian berperilaku kita menghadapi orang lain, komunikasi dengan orang lain, kemudian kecerdasan psikososial itu dilatih di rumah. Ya kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ya di sini ya. Kadang-kadang kan anak zaman now kalau ketemu yang lebih tua ya, ya biasa-biasa aja, ambil lewatin aja. Kalau kita zaman dulu masih diajari sama orang tuanya, kok di depan orang tua itu harus bungkuk ya, harus salim, harus ucap salam. Anak-anak zaman sekarang karena kebanyakan sudah gadget dan lain-lain, udah lewat aja gitu kan. Beda dengan yang dulu ya. Benar. Jadi ini yang nantinya ke depan membentuk kepribadian si anak, bagaimana dia akan bersosialisasi di masyarakat ke depannya. Iya. Ternyata juga pola tadi ya, asih, asah dan asuh ya dok ya. Nah untuk asih, asah, asuh ini saya tadi dengar penjelasan dokter bahwa mulai dari pemberian gizi yang tepat, terus mendapatkan tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan yang layak, pemberian kasih sayang, itu berarti dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan anak itu sendiri. Iya, betul Mbak Asti. Jadi kebutuhan anak itu kan tidak hanya kebutuhan jasmani, rohani juga harus kita penuhi. Rohaninya selain emosional, spiritual, dan lain-lain juga mental kita tingkatkan sejak dini supaya nantinya ketika dia bermasyarakat, bersosialisasi dengan teman ya, tidak harus bermasyarakat dulu dengan teman sekolah, dia sudah mendapat bekal yang cukup. Tidak jadinya dia diam ketemu teman, nggak tahu harus ngapain ketemu teman, dia diam aja. Kalau ditanya diam aja, ada anaknya seperti itu juga ya, itu yang harus dilakukan sejak dini oleh orang tua. Iya, sebenarnya tugasnya kalau dibilang gampang ya gampang, tapi berat juga ya dok ya, karena tanggung jawabnya sebenarnya besar sekali. Tanggung jawabnya besar sekali, mulai dari tadi makanannya harus diperhatikan, tempat tinggalnya, terus bagaimana pada saat anak ketika sakit, terus
bagaimana cara melatih, menstimulasi emosional dan mentalnya, itu mungkin ada beberapa orang tua yang tidak memperhatikan sampai sedetail itu ya dok ya. Betul. Mereka mungkin hanya, yang penting dikasih makan, Mm-mm. sekolah, dibiayai sekolah, ada yang tidak memikirkan bagaimana di rumah. Jadi anak tidak diberikan bekal yang cukup ya dok, Iya. untuk terjun ke dunia luar gitu, dunia di luar rumahnya gitu. Ya, benar, memang benar kenapa tema ini diangkat dalam periode peringatan Hari Anak Nasional kali ini. Memang setelah masa pandemi ya, setelah masa pandemi karena banyak stay di rumah Ya. dengan sekolah secara Daring. daring, lewat Zoom, Ya. lewat gadget dan lain-lain, tentu sosialisasi keluar rumah juga Berkurang ya dok ya. Mulai sekarang ini sudah mulai ada kegiatan di luar, seperti sekolah sudah mulai dibuka ya, Sudah apalagi aktif sekarang kembali. sudah masa MPLS ya, sekarang Ya. namanya udah ganti ya. dulu saya MOS ya. Iya, MOS, masa orientasi, sekarang MPLS. Sekarang MPLS, nanti gantilah apalagi lah. Iya. Ganti lah. Itu memang pemerintah menginginkan bahwa anak-anak ini bisa beradaptasi sebagaimana sedia kala sebelum kita terkena Pandemi. COVID pandemi ini. Ya betul. Jadi mungkin 2 tahunan ini mungkin anak-anak lebih ini ya dok, lebih di rumah, interaksi dengan orang lain yang mungkin kurang ya dok ya. Lebih jarang karena kebanyakan semuanya kegiatannya di rumah. Gadget. Paling gitu. ketemunya sama keluarga aja, ketemu sama orang lain, apalagi temen ya jarang. Iya. Gitu. Ya. Terus untuk ini dok, setelah dari masa pandemi dok, pandemi selama 2 tahun, dari yang sebelumnya cuma di rumah, kegiatan di luar rumah hampir tidak ada mungkin, terus tidak bertemu teman, tidak pergi ke sekolah gitu. Nah begitu dia masuk sekolah dok, itu mungkinkah dok anak itu terus stres gitu dok dengan ini perubahan ini tadi, yang dari awalnya sekolahnya di rumah misalkan, terus dia jadi berkegiatan di luar gitu dok. Oke, perubahan dari pola pembelajaran. Iya. Kalau ditanya mungkin atau enggak ya, kemungkinan ada, karena ada beberapa tipe anak yang sudah bosan dengan daring, jadi lebih suka untuk datang ke sekolah karena bisa ketemu sama teman-teman. Nah itu ada anak yang seperti itu. Tapi ketika anak lebih nyaman untuk di rumah dengan sekolah daring, dia bisa dekat sama orang tuanya, dan ketika anaknya di luar harus jauh dari orang tua, kan diantar, orang tuanya udah tinggal kerja, dia harus sosialisasi sama teman-teman, bisa jadi dia akan stres karena bingung, nggak ada yang bantu selama ini kalau dari dibantu sama orang tuanya. Itu bisa saja. Jadi tingkat stresnya mungkin ya macam-macam, antara yang rendah sampai yang sedang gitu. Ya. Jadi dari kondisi anak pasca pandemi juga sebenarnya yang diperhatikan tidak hanya ini ya dok, fisik ya dok. Kalau bicara tentang pandemi kan tidak hanya fisiknya karena terserang COVID atau sebagainya gitu, tapi lebih ke mental dan emosionalnya juga. Ya benar, jadi tidak hanya fisik juga, kemudian mental, emosional, dan juga ini Mbak Esti, kebutuhan kesehatan anak itu sendiri. Karena kan masa pandemi banyak yang tidak membawa posyandu untuk imunisasi. Nah, jadi ini pemerintah lagi gencarnya untuk bulan imunisasi anak nasional juga kan, untuk mengejar ketertinggalan dari imunisasi yang diberikan ketika dia masa pandemi. Jadi bisa dikejar. Nah, jadi misalkan dia sekarang umur 5 bulan, dia terakhir pandemi, biasanya belum imunisasi apapun, ya itu baru lahir aja, nah dikejar bisa ya sekarang. Kemudian yang lain adalah yang pemerintah sekarang sedang lagi galakkan adalah ini penyakit-penyakit
yang menular, terutama yang lagi yang kemarin kita lakukan adalah TB. Itu juga screening TB ya mulai digalakkan. Karena pasien-pasien TB yang selama ini masa pandemi jarang untuk datang berobat. Ataupun tidak terdeteksi karena tidak datang ke rumah sakit ya, akhirnya mulai banyak bermunculan. Jadi itu fokusnya nggak hanya di fisik, mental, emosional, tapi juga kesehatan anak itu sendiri. Ternyata berdampak juga ya dok, dari pandemi itu ternyata jadwal imunisasinya jadi berantakan ya dok. Banyak yang berantakan juga, jadi banyak yang ngejar satu-satu, misalkan dia udah usia 1 tahun tapi belum imunisasi campak dan lain-lain, itu juga ada. Terus ini sedang gencar untuk ini tadi mengejar ketertinggalan itu betul. Tadi. Jadi pemerintah ini sedang menggalakkan untuk namanya catch up ya, mengejar ketertinggalan imunisasi. Jadi baik imunisasi apapun yang belum bisa datang ke puskesmas, posyandu maupun rumah sakit terdekat atau dokter spesialis anak terdekat untuk mengejar ketertinggalan imunisasi. Iya, tentunya karena imunisasi penting juga untuk tadi ya dok ya, sesuai temanya anak terlindungi. Nah terlindungi itu pun juga kan juga dari imunisasi tadi ya dok ya. Ya. Anak terlindungi Indonesia maju, yang pasti semua cakupan imunisasinya sudah bagus, udah Indonesia sudah bebas dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ya, PD3I. Kemudian kualitas anak Indonesia pun tidak akan sakit-sakitan kan, kualitasnya bagus, kecerdasannya bagus, sudah Indonesia bisa maju, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya dok ya, didukung lagi dengan itu tadi ya dok ya, orang tua di rumah ya, bagaimana tadi pola pengasuhan asih dan asuhnya. Betul. Ini lagi lebih dikenalkan lagi ke orang tua. Sebenarnya ini sudah sejak dulu sih, sudah lama sekali, dari dulu sudah ada, cuman memang orang tua mengetahui tentang asih asuh ini hanya secara garis besar aja. Misalkan pemenuhan hanya kebutuhan gizi saja, mungkin hanya dimakan, yang lainnya belum sampai dipenuhi. Betul. Iya. Soalnya kalau dijabarkan juga ternyata banyak sekali ya dok ya. Ini hak anak itu banyak sekali tentunya, tanggung jawab orang tua tadi yang ternyata juga besar juga gitu. Iya. Terus untuk nanti kalau misalkan dilihat di zaman sekarang dok, yang tadi dokter disinggung sedikit, untuk orang-orang tua yang bekerja dok gitu, otomatis pola asuhnya ini yang agak ini dok. Untuk mungkin kalau dari pemenuhan asihnya ya dok ya, asihnya mungkin yang kurang, terus nanti pemenuhan itu apakah berimbas ke ini dok, kualitas kedepannya dok, kualitas hidup si anak? Kalau berimbasnya jika tidak bersinergi ya ke pemenuhan asuhnya bisa saja berimbas. Makanya tadi saya sarankan kenapa orang tua, terutama ibu-ibu yang bekerja, meluangkan waktu sedikit saja, 1 jam atau 2 jam ketika pulang kerja itu untuk bermain sama anaknya, ataupun menggantikan posisi nenek atau ayahnya ketika mereka sudah dari pagi sampai sore sudah mengasuh ya, menggantikan posisi pengasuh atau nenek atau ayahnya mungkin yang sebelumnya mengasuh, supaya sampai malam sampai tidur, supaya ada bonding antara ibu sama anaknya. Jadinya dia biar tahu ini ibunya nggak melulu kerja, jadi ada waktu untuk dia gitu. Untuk dia tahu bahwa ibunya ada waktu, terus mencurahkan kasih sayangnya ke dia. Jadi kalau biasanya kalau anak cewek nantinya kan dari tempat curhat ya, betul. Ibu yang paling deket gitu. Iya, jadi bisa dipercaya sama anaknya, nanti berimbasnya seperti itu. Jadi ketika dia menginjak remaja, apalagi sudah puber ya, apalagi kalau mungkin sudah punya pacar ya, kalau anak zaman now kan kita nggak tahu ya, pergaulan sudah bebas.
Jadi ini orang tua manfaatnya adalah bisa mengontrol anak. Karena dengan bonding yang bagus, hubungan erat antara orang tua dan anak, percaya antara orang tua dan anak, dia bisa berperan sebagai, tidak hanya sebagai ayah atau ibu, bisa berperan sebagai teman. Iya. Jadi anaknya pun nantinya juga bisa cerita Nyaman orang ya. tuanya. Iya, Tidak ada batasannya. iya, Saya betul. takut gitu. Takut mau cerita ke ayah atau ke ibu gitu ya, Dok Iya, ya. betul. Nanti bisa cerita ke anak, misalkan dipancing dengan pertanyaan terbuka lah untuk ke anak ketika dia remaja, pasti dia cerita karena nggak ada perasaan lagi, oh nanti aku dimarahin sama bapak sama ibuku ini ya. Iya, itu. Karena kurang kedekatan tadi ya, kurang Iya. bonding tadi ya. Kan manfaatnya sangat besar kok dengan menerapkan 3A ini nanti. 3A itu tadi ya, Dok ya. Sebenarnya cukup simpel 3A, cuman kalau dijabarkan itu tadi ya, Dok ya, sangat luas sekali. Iya, betul. Jangan Tapi salah. dampaknya juga besar sekali, Dok, Iya, untuk dampaknya besar. 3A, jangan salah, baterai A3 ya. bercanda. Ya, terus kalau misalkan tadi pemenuhan kebutuhan asah asuh tadi tidak terpenuhi kan, Dok, otomatis kedepannya juga mungkin kualitasnya tidak sama dengan anak yang lain tuh nanti bagaimana, Dok? Nah, ini kalau masalah ke depan kualitasnya tidak sama dengan anak lain, untuk kita bandingkan sama anak yang lain jelas tidak bisa ya. Yang penting adalah ketika kita sudah komitmen untuk mendidik suatu anak, apalagi mendidik dengan pola asuh yang baik, jangan membandingkan kemampuan si anaknya sendiri ini dengan anak orang lain. Jadi yang penting adalah prinsip orang tua bagaimana mengembangkan potensi si anaknya sendiri. Kalau memang dia tidak bisa mencapai kemampuan seperti anak yang lain, kalau distimulasi terus nantinya dia akan bisa. Jangan mentarget, oh anak yang lain harus bisa ini harus gitu. bisa. Itu enggak. Apalagi kalau sudah punya masalah, misalkan ada masalah di fisiknya ya, terutama di fisik, contohnya misalkan dia punya hidrosefalus atau yang lain, atau punya IQ yang rendah ya, atau IQ di bawah rata-rata atau rata-rata ya, orang tua harus menyadari hal tersebut semua, bahwa pola asuh yang dilakukan ke anaknya itu targetnya adalah meningkatkan potensi anaknya. Dalam artian ya sebatas mana anaknya bisa, itu yang dicapai. Jangan mentarget seperti anak yang lain. Jadi itu. Berarti orang tua itu harus tahu anaknya ini potensinya apa kira-kira. Ya, betul. Kemampuan kalau dalam masalah pendidikan, kemampuannya ini sebatas apa gitu ya. Disesuaikan sama kemampuan IQ-nya dia sama pendidikan dia ya. Nanti misalkan dia pas masalah pelajaran hanya bisa segini ya, kalau memang tidak bisa ya disadari aja, nanti lama-lama dilatih terus untuk bisa. Jadi anak itu kalau dibanding-bandingkan sama sekali tidak suka sebenarnya kalau ditanya ke anaknya sendiri, apalagi kalau kita ya, kita sendiri sudah dewasa, kalau kita mau dibanding-bandingkan sama orang lain jelas tidak suka ya. Jadi itu sesuaikan dengan potensi kemampuan betul. masing-masing anak yang berbeda-beda tadi gitu ya. Mungkin dokter ada pesan karena untuk peningkatan kualitas anak tadi yang hubungannya sama asah asuh, nanti mungkin dokter ada pesan untuk kawan bisa yang mungkin sudah menjadi bapak atau ibu yang punya anak, mungkin, Dok, silakan. Oke. Sesuai dengan subtema pada peringatan Hari Anak Nasional kali ini yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, terutama Dokter Anak Indonesia ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa kita harus meningkatkan pola asuh seperti yang kita bahas sebelumnya ini kepada anak kita sedini mungkin supaya mewujudkan kualitas anak kedepannya yang baik ya, yang cerdas dan
tangguh nanti ke depannya. Ya mungkin pesan saya itu. Oke dok, terima kasih untuk pesannya gitu. Tak terasa kita udah berada di penghujung acara dok. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dokter Iin ya yang Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir kembali dan berbincang Cepet banget ya Mbak bersama Esti ya. saya di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi juga memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Sekali lagi saya ingatkan selalu bahwa tanggung jawab kita semua dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak bermain, hak belajar, dan hak untuk bahagia. Lindungi anak-anak Indonesia karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung kami, dukung podcast kami dengan like, komen, dan subscribe YouTube RSUD Dungus untuk Indonesia lebih sehat. Saya Esti mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Sehat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.